Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami, tugas desain basis data kami dengan tema perpustakaan yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Marani dengan NPMG 1F023068 dan rekan saya. Saya Zahra Aulia Fidelita dengan NPM G1F023044. Baiklah, langsung saja. Di era digital saat ini, pengelolaan informasi dan layanan perpustakaan konvensional mengalami tantangan besar dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan ketepatan informasi. Di lingkungan institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, kebutuhan akan sistem informasi yang mampu mengelola data, koleksi buku, peminjaman, pengembalian, serta aktivitas pengguna sehingga semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna dan koleksi perpustakaan. Nah, pengelolaan perpustakaan secara manual dan tidak terstruktur seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan transaksi, keterlambatan pengembalian buku tanpa sistem notifikasi, lalu data buku yang tidak akurat, serta kesulitan dalam melakukan pelaporan statistik penggunaan perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem basis data eh, perpustakaan digital yang terstruktur dan terintegrasi guna mengelola seluruh informasi terkait perpustakaan secara efisien, akurat, dan real time. Baiklah, langsung saja kita ke soal. Soalnya yaitu setiap kelompok diminta merancang dan mengimplementasikan sistem basis data untuk salah satu studi kasus. Pembuatan database menggunakan sintaks SQL. Database harus memiliki minimal 10 tabel dengan relasi antar tabel. Dan isi setiap tabel dengan 10 data. Lalu gunakan constraint yang sesuai dan buat IRD-nya. Lalu jalankan 3 query select join, 3 query aggregation function, 3 query menggunakan subquery, lalu insert data simulasi, dua, dua update dan dua delete data, dan dua view dan atau storage prosedur sederhana. Oke, baiklah. Yang pertama, kita akan membuat database-nya dengan perintah create database perpustakaan. Nah, di sini kita akan membuat database dengan nama perpustakaan. Lalu, selanjutnya kita gunakan perintah use perpustakaan untuk menggunakan database yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat database perpustakaan. Lalu kita akan membuat tabel pengguna. Nah, pada tabel pengguna ini kita nantinya memasukkan ID sebagai primary key, lalu nama pengguna, nama akun, kata sandi, email, nomor telepon dibuat pada dan dibuat pada lagi. Update. Setelah itu kita buat lagi tabel kategori. Nah, di mana di sini ID sebagai primary key-nya, lalu nama kategori, deskripsi dibuat pada dan dibuat pada on update. Lalu kita akan membuat tabel buku. Nah, tabel buku ini berisi ID sebagai primary key-nya, lalu ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ID kategori, jumlah total tersedia, dan foreign key buku kategori. Wah, selanjutnya, kita akan membuat tabel dengan nama peminjaman. Nah, pada tabel ini isinya ada ID sebagai primary key, lalu ada ID pengguna, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, status, eh, lalu ada foreign key peminjaman penggunaan, dan yang terakhir ada foreign key peminjaman buku. Lalu kita buat tabel denda. Nah, pada tabel denda ini kita masukkan ID sebagai primary key, lalu ID peminjaman, jumlah jumlah sudah dibayar atau belum, lalu
foreign key denda peminjaman. Next. Lalu kita akan memasukkan 10 data pada tabel pengguna tadi yang telah kita buat. Nah, di sini ada nama pengguna, nama akun, kata sandi, email, nomor telepon. Nah, di sini sebagai contoh nama penggunanya yaitu Zahra, nama akunnya Zahra123, kata sandinya 123456, eh, emailnya zahra@gmail.com, dan nomor teleponnya 0812 3456 7890. Dan kita akan mengisi 10 data pada tabel. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan 10 data lagi ke tabel kategori. Nah, di sini ada nama kategori dan deskripsi. Contohnya kalau nama kategorinya fiksi dan deskripsinya buku, cerita, rekaan seperti novel dan cerpen. Nah, di sini nih kita akan memasukkan 10 data di tabel kategori. Setelah itu, kita masukkan juga eh, isi pada tabel buku. Nah, di sini ada ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ID kategori, jumlah total, dan jumlah tersedia. Nah, seperti contoh di sini ada eh, ISBN-nya 9786020321234. Lalu em, judulnya Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hinata, penerbitnya Benteng Pustaka, tahun terbitnya 2005, ID kategorinya 1, jumlah totalnya 5, dan jumlah tersedianya 1. Dan kita akan memasukkan 10 data di dalam tabel buku. Next. Lalu kita akan memasukkan em, 10 data juga pada tabel peminjaman. Nah, di sini ada ID pengguna, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, dan status. Nah, ID penggunanya di sini ada satu, ID bukunya satu, tanggal pinjamnya 20.05.2025, lalu tanggal dikembalikannya ada 27.05.2025, dan eh, tang tanggal dikembalikannya 0, lalu statusnya dipinjam. Dan kita akan memasukkan 10 data juga di tabel peminjaman. Setelah itu, kita masukkan juga eh, 10 data pada tabel denda. Nah, di sini ada ID peminjaman, jumlah, dan sudah bayar atau belum. Nah, contohnya ID peminjamannya misalnya 3, lalu jumlahnya ada 5.000, dan sudah dibayar atau belumnya nantinya akan muncul true atau false. Oke. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat join. Join itu adalah menggabungkan eh, data dari dua atau lebih tabel dengan database. Nah, di sini ada select buku judul, kategori, nama dari buku, lalu menghubungkan kategori pada buku ID, kategori sama dengan kategori ID. Nah, nanti akan tampil seperti seperti ini. Ya. Lalu di sini ada join juga. Eh, di sini ada select peminjaman ID, pengguna nama pengguna, buku judul, peminjaman, tanggal pinjam, peminjaman status. Dari tabel peminjaman menggabungkan pengguna pada peminjam ID pengguna sama dengan pengguna ID. eh, Menggabungkan juga buku dari peminjaman ID buku sama dengan buku ID. Nanti akan tampil seperti ini, tabel yang akan ditampilkan di CMD-nya. Selanjutnya ada contohnya pada join lagi, select denda ID, pengguna nama pengguna, denda jumlah, denda sudah dibayar. Lalu dari tabel denda menggabungkan peminjaman
pada denda ID peminjaman sama dengan peminjaman ID. Nah, lalu menggabungkan pengguna pada peminjaman ID pengguna sama ID pengguna ID. Nah, nanti akan tampil data seperti ini pada ID, nama pengguna, jumlah, sudah dibayar atau belum. Semuanya. Lalu ini adalah aggregation. Nah, aggregation tuh proses menghitung data ringkasan. Nah, seperti ini. Select kategori, nama, kategori, sum, buku, jumlah tersedia pada sebagai total tersedia dari eh, tabel buku, lalu join kategori pada buku ID kategori sama dengan kategori ID. Oke, nanti akan menampilkan data seperti ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Zahra dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Salsa. Mungkin bisa di zoom lagi layarnya. Oke, cukup. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yaitu tentang aggregation. Jadi mana aggregation ini menyangkut tentang seperti tambah, kali, atau pengurangan dalam sebuah tabel di dalam database. Untuk yang pertama di sini kita akan menghitung jumlah peminjaman, jadi di mana pertama kita menggunakan query select atau kita memilih, terus select count artinya itu memilih semua data yang ada di jumlah peminjaman, kemudian yang ada di tabel peminjaman, terus dikalikan, oke, kemudian dengan status dipinjam, maka di situ akan menampilkan status jumlah peminjam buku yang dipinjam itu ada 4. Oke, lanjut. Oke, bisa di zoom lagi sedikit. Oke, terima kasih. Nah, untuk di bagian select yang di bagian aggregation di sini itu menggunakan query sum atau menjumlahkan. Nah, di sini pertama kita select case yang dimana when itu kita menampilkan sudah dibayar itu sama dengan satu yang akan ditampilkan dengan sudah dibayar. Kemudian else apabila status belum dibayar and itu terhadap status pembayaran yang dimana nanti di status pembayaran ini akan menampilkan yang dibayar, yang sudah dibayar dan belum dibayar. Kemudian sum dijumlahkan dari total denda dari tabel denda, kemudian di grup di grupkan yaitu digabungkan di sudah bayar. Nah, jadi di sini fungsi sum itu menjumlahkan total denda yang dimana masing-masing itu kondisinya sudah dibayar dan belum dibayar. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, oke. Untuk selanjutnya di sini aggregation-nya kita menggunakan average atau AVG atau bisa kita sebut dengan rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan query yang dimana itu eh, subquery. Kita menggunakan subquery di sini. Di mana di sini kita pertama select judul dan jumlah tersedia, yang dimana kita akan menampilkan judul dan jumlah tersedia dari tabel buku, yaitu from buku, where, yang dimana jumlah tersedia yang ditampilkan itu bakal lebih dari. Nah, di dalam kurung sini ada namanya subquery lagi dengan kondisi dia memilih select, kemudian memilih jumlah tersedia from buku. Dia menjumlahkan, merata-ratakan dari jumlah yang tersedia dari tabel buku tersebut. Kemudian tampil yang dimana di situ ada
tabel kolom judul dan kolom jumlah tersedia yang dimana seperti contohnya buku Atomic Habits itu jumlah tersedianya adalah 6. Kemudian pemrograman web dan PHP itu jumlah tersedianya 9 dan lain sebagainya. Oke, mungkin lanjut ke gambar berikutnya. Oke, untuk query berikutnya itu em, masuk ke dalam soal untuk yang subquery. Nah, jadi di sini em, maaf yang bagian sini itu termasuk yang bagian aggregation juga. Yang dimana di sini itu ada select buku, yang dimana ini kita memilih dari tabel buku itu memilih kolom judul yang akan ditampilkan. Jadi select dari tabel buku kita menampilkan kolom judul, kemudian count, count itu untuk menjumlahkan penjumlahan dari peminjaman ID. Jadi dia akan ditampilkan sebagai total peminjaman. Kemudian from buku yaitu dari tabel buku, akan dijoinkan dengan tabel peminjaman on melalui buku ID atau dari tabel buku itu menggunakan ID buku. Nah, kemudian sama dengan peminjaman ID underscore buku, yang dimana di peminjaman ini ada eh, constraint atau yang namanya foreign key dari ID dari buku itu di peminjaman, yaitu namanya ID underscore buku. Kemudian group by kita grupkan, yang dimana buku ID itu dengan buku judul disesuaikan. Kemudian order by juga. Order by ini itu mengurutkan secara descending atau dia secara berurutan gitu untuk total peminjamannya dengan limitnya itu adalah 5. Oke. Maka akan muncul yang dimana judul dan total peminjaman. Nah, di sini total peminjamannya kan limitnya 5, makanya yang ditampilkan itu total peminjamannya hanya satu saja. Nah, yang lain itu bisa jadi lebih dari 5. Oke, mungkin lanjut. Oke, maaf untuk limit 5 tadi itu uh, adalah data yang akan ditampilkan itu batasnya 5 data. Untuk selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam tabel admin. Misalnya ini untuk yang insert secara manual ya, seperti insert into kategori. Kemudian kita tuliskan nama kolom-kolomnya dari nama kategori, kemudian deskripsi. Nah, kemudian kita isi menggunakan values. Nah, isinya itu tentang teknologi dan buku tentang teknologi dan komputer misalnya. Kemudian query oke itu artinya query tersebut sudah masuk ke dalam database. Mungkin lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini memasukkan data atau menambahkan data ke tabel buku. Yang dimana di sini menggunakan insert buku, kemudian menyebutkan tabel-tabel, maaf, kolom-kolom yang ada pada tabel buku, yaitu ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ID kategori, jumlah total, dan jumlah tersedia. Kemudian isinya atau value-nya diisi misalnya 978123 bla bla bla. Kemudian untuk judulnya kita tambahkan pemrograman Python, kemudian penerbitnya Agustiawan, tahu maaf penulisnya Agustiawan, penerbitnya Gramedia, tahun terbitnya 2023 dan lain sebagainya. Oke, apabila menambahkan query oke, maka data tersebut sudah otomatis ditambahkan ke tabel buku. Oke, mungkin lanjut. Nah, di sini menambahkan data ke dalam tabel peminjaman, yang dimana di sini itu kurang lebih sama menggunakan query insert into, kemudian values untuk mengisi datanya, kemudian menampilkan query oke apabila data tersebut berhasil ditambahkan ke tabel peminjaman. Mungkin lanjut.
Nah, di sini kita melakukan update di tabel peminjaman menggunakan query update. Kemudian nama tabelnya update peminjaman, set. Nah, set ini itu berfungsi untuk mana yang mau kita ubah. Nah, di sini set kita mau ubah statusnya jadi dikembalikan dan tanggal dikembalikan itu sesuaikan dengan tanggal diinputkannya status dikembalikan ini, yang dimana where itu yang kita ubah statusnya ada di ID sama dengan 3. Oke, apabila sudah menampilkan query oke, maka ID 3 di tabel peminjaman itu statusnya sudah berubah menjadi yang sebelumnya itu belum dikembalikan, maka jadi eh, dikembalikan. Oke, mungkin lanjut gambar selanjutnya. Oke, di sini juga kita melakukan update di tabel buku, di mana kita sama-sama menggunakan query update, kemudian menuliskan nama tabelnya, di mana kita mau update di situ. Kita update di tabel buku, jadi di situ tertulis update buku, kemudian set. Set itu kita mau mengubah di mana yang mau kita ubah, yang di mana di sini kita mau mengubah jumlah tersedia itu menjadi jumlah tersedianya tuh ditambahkan 5. Jadi misalnya jumlah tersedia yang di ID 2 itu adalah 5, maka ditambah lagi dengan 5. Jadi jumlah kesediaan bukunya itu menjadi 10. Nah, where itu tuh menunjukkan di mana kita mau menambahkan data tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwa where ID 2. Nah, kenapa menggunakan ID? Karena memudahkan kita untuk mencari data tersebut. Karena ID itu kan sebagai primary key. Dan primary key itu menjadi pembeda di dalam suatu tabel tersebut. Jadi kita daripada menggunakan nama, kadang kan nama ada yang double. Nah, jadi kita menggunakan ID. Jadi kita mengupdate data dalam tabel buku itu menggunakan ID yaitu ID 2. Lanjut. Nah, di sini kita melakukan delete atau menghapus data yang ada di tabel denda. Nah, di sini itu delete from denda, yang dimana kita menghapus data yang ada di tabel denda, yang dimana itu ID-nya adalah 5, jadi yang artinya kita menghapus data denda yang ID-nya 5. Oke, terus kita tampilkan menggunakan select bintang from, artinya itu menampilkan semua data denda. Nah, select bintang from denda. Nah, di situ terlihat bahwa ID nomor 5 sudah berhasil dihapus. Oke, mungkin lanjut. Oke. Mungkin tadi keterangannya akan kita revisi, Bang, karena itu terdapat kesalahan. Harusnya hapus peminjaman bukan aggregation. Oke, selanjutnya ke gambar berikutnya yaitu delete from peminjaman, yang dimana di query di sini itu untuk query delete hapus dari tabel peminjaman. Kemudian where ini dimana yang mau kita delete. Nah, where status dikembalikan, yang dimana kita akan menghapus yang dimana statusnya itu dikembalikan dan tanggal kembalikannya itu dengan interval 1 tahun. Nah, yang dimana di sini itu dia bakal mengecek satu baris karena dia menggunakan N. Nah, N ini artinya dia mengecek per baris apakah statusnya sudah sama, kayak misalnya statusnya dikembalikan dengan tanggal dikembalikannya itu sudah sama atau belum. Nah, apabila sudah, maka data akan berhasil dihapus. Nah, karena di sini itu apa kurang lebih kan coordinate-nya tuh interval 1 tahun. Nah, mungkin karena di sini itu masih dalam tahun ini, belum 1 tahun ke belakang, jadi tidak ada data yang terhapus. Oke, mungkin lanjut.
Oke. Nah, di sini kita masuk soal yang terakhir, yaitu mana kita membuat sebuah view dari laporan peminjaman. Nah, di sini eh, pertama kita menggunakan query create view, kemudian nama view yaitu kita beri nama fw underscore laporan underscore peminjaman as atau alias dari select peminjaman.id yang dimana ini kita akan menampilkan ID dari tabel peminjaman, kemudian kita mengambil nama pengguna dari tabel pengguna, kemudian kita mengambil judul dari tabel buku, kemudian kita mengambil kolom tanggal pinjam di tabel pinjam, kemudian tanggal kembali di tanggal peminjaman juga dan status dari from tabel peminjaman, kemudian dijoinkan dengan tabel pengguna on. Nah, di sini itu mendeklarasikan primary key dengan foreign key dari masing-masing tabel. Kayak misalnya, ini kan dia peminjaman mau dijoinkan dengan pengguna, tabel pengguna. Maka di sini tabel peminjaman itu foreign key, di dalam tabel peminjaman itu ada foreign key-nya ID pengguna. Kemudian di pengguna itu memiliki primary key yaitu ID yang bakal nanti bisa dijoinkan dengan tabel peminjaman. Kemudian juga dijoinkan dengan tabel buku on uh, peminjaman.id underscore buku, kemudian buku dot id. Nah, ini nanti dia apabila sudah query oke, maka view-nya sudah ada di database. Oke, mungkin lanjut gambar berikutnya. Nah, untuk pemanggilan view itu tidak menggunakan call, tapi menggunakan select bintang from. Nah, karena view di sini kan dia menggunakan view, bukan store prosedur. Kalau store prosedur itu menggunakan call. Nah, tapi kalau view itu menggunakan select bintang from. Nah, bedanya itu kalau menurut saya itu view lebih mudah karena pemanggilannya juga cukup familiar dan di sini juga untuk view itu kita langsung saja panggil select bintang from seperti pada umumnya. Kemudian nama view yang telah kita buat tadi yaitu FW underscore laporan underscore peminjaman. Nah, kemudian akan tampil sesuai dengan yang kita buat tadi, yang dimana kita mengambil ID dari peminjaman, kemudian nama pengguna dari tabel pengguna, kemudian judul dari tabel buku, kemudian ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status untuk peminjamannya dari tabel peminjaman. Itu akan tampil seluruhnya. Oke, mungkin lanjut. Nah, untuk store procedure itu kami membuatnya di em, PHP My Admin, yang dimana di sini menggunakan eh, store procedure ya, dimana menggunakan delimiter. Untuk delimiter ini itu template dari untuk membuat store prosedurnya. Nah, kemudian create prosedur, kita membuat prosedur yang dimana itu kita beri nama tambah kategori. Nah, artinya di sini kita membuat store prosedur yang dimana ketika kita panggil kita bisa menambahkan data untuk sebuah tabel yang dimana ini untuk tabel kategori. Nah, oke lanjut. Ini kita membuat di mana di sini nih tambah kategori itu memiliki nama dan deskripsi saja. Dengan masing-masing nama itu terdapat tipe data varchar dan deskripsi itu teks. Kemudian begin itu untuk selanjutnya gitu, dia pemisahnya. Insert into yang dimana di sini dia sekaligus bisa menambahkan data yaitu di dalam kategori itu nama kategori dan deskripsi. Kemudian isinya, value-nya yaitu uh, yaitu P underscore nama, yaitu dari create prosedur yang telah kita bikin tadi, itu ada P underscore nama, kemudian P underscore deskripsi. Yang artinya ketika kita menggunakan prosedur tambah kategori ini, ketika kita menginputkan
P underscore nama P underscore deskripsi itu artinya dia akan masuk ke dalam isi dari tabel kategori. Terus kita end dan penutup delimiter. Mungkin langsung lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, apabila store prosedur itu sudah berhasil ditambahkan, maka dia akan SQL PHP admin maka akan muncul seperti ini. Oke, mungkin lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, untuk pemanggilan store prosedur itu menggunakan call yang dimana tadi kan query-nya itu insert into atau menambahkan data di dalam tabel kategori. Maka di sini kita memanggil call tambah kategori, kemudian kita langsung saja menambahkan datanya tanpa harus panjang-panjang menyebutkan nama kolom-kolom yang ada di dalam tabel kategori. Nah, di sini isinya kita langsung saja menulis misalnya untuk judulnya itu kategorinya itu sejarah, kemudian deskripsinya buku-buku sejarah dunia dan lokal. Dan nanti dia akan apabila berhasil maka dia akan menampilkan query oke. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah IRD untuk perpustakaan yang telah kami buat. Oke, mungkin di zoom dikit. Salah. Oke. Oke. Nah, di sini eh, terdapat entitas, yang dimana entitasnya itu ada buku, kategori, pengguna, agak scroll ke atas lagi. Oke, ada entitas peminjaman dan denda, di mana masing-masing entitas itu memiliki atribut. Nah, di sini juga memiliki yang namanya relasi. Nah, untuk pertama itu uh, kita ke entitas buku yang dimana ini memiliki atribut sebagai ada ID, terus ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, terus ID kategori ini sebagai relasi nantinya, kemudian jumlah total dan jumlah tersedia. Nah, untuk penanda bahwa dia primary key atau foreign key, nah untuk primary key itu menggunakan bintang satu, untuk foreign key itu menggunakan bintang dua, seperti ID kategori. Nah, kemudian di entitas kategori dia memiliki beberapa atribut, diantaranya ada ID, nama kategori, deskripsi, dibuat pada, dan diubah pada. Oke, lanjut ke bawah, scroll ke bawah. Nah, untuk pengguna itu memiliki atribut juga yang dimana atributnya terdiri dari ID, nama pengguna, email, kemudian nama akun, kata sandi, nomor telepon, kemudian akunnya dibuat pada dan diubah untuk pengubahan datanya disesuaikan dengan pengguna itu mengubah datanya pada tanggal berapa. Kemudian entitas peminjaman itu ada ID, tentunya ID peminjaman, kemudian ID pengguna dan ID buku sebagai foreign key, kemudian ada tanggal pinjam dan tanggal dikembalikan. Lanjut ke entitas denda. Nah, entitas denda ini memiliki atribut ID, ID peminjaman, kemudian jumlah dan sudah dibayar. Nah, masing-masing entitas ini memiliki relasi, saling memiliki relasi. Nah, contohnya buku dengan kategori itu memiliki relasi one to many, yang dimana buku memiliki banyak kategori. Misalnya buku yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, di kategori dia misalnya bisa masuk ke dalam yang cerita yang membangun, terus kemudian eh, cerita anak-anak misalnya seperti itu. Dia memiliki banyak kategori. Terus selanjutnya buku juga memiliki relasi dengan tabel peminjaman yang dimana yaitu relasinya one to many juga. Artinya satu buku itu bisa dipinjam melalui proses peminjaman oleh pengguna di mana satu buku tuh bisa dipinjam banyak kali gitu. Terus kemudian pengguna dengan tabel peminjaman juga memiliki relasi one to many di mana artinya satu pengguna bisa melakukan banyak peminjaman. Nah, kemudian agak scroll ke atas. Oke. Nah, kemudian untuk peminjaman dan denda itu memiliki relasi one to one yang artinya
Ketika pengguna itu melakukan peminjaman, nah apabila sudah dikembalikan sesuai dengan tanggal, dia akan tidak akan dapat denda. Tapi kalau misalnya dia atau pengguna itu melewati tanggal dikembalikan, maka dia akan mendapat denda. Ibaratnya satu kali peminjaman itu mendapatkan satu kali denda apabila dengan kondisi pengguna mengembalikan lewat dari tanggal kembali. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada beberapa kesalahan di laporan kami yang akan kami perbaiki nantinya sebelum untuk fix. Ya, oke. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.